Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dwi Arum Nur Isyarah dengan NIM B300-200-180, Azharo Salsabila B300-200-194, Difatalita B300-200-193, dan Reviana Sudiani dengan NIM B300-200-197 akan mempresentasikan bab 10, yaitu tuntutan Islam dalam berbisnis. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis merupakan salah satu komponen utama dalam sistem muamalah. Hal itu mengharuskan pemeluknya untuk berbisnis secara profesional. Hukum asal kegiatan yang terkait dengan bisnis dalam Islam adalah mubah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan mengharamkannya. Prinsip-prinsip dasar dalam berbisnis. 1. Halal dan baik. Halal bermakna legal sesuai aturan Allah. Terkait bisnis, Imam Al-Ghazali mengelompokkan baik itu ke dalam 6 bentuk. Yang pertama, pebisnis mengambil keuntungan sesedikit mungkin dari apa yang sangat diperlukan orang lain. Kedua, jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk membayar lebih dari harga sebenarnya. Yang ketiga, jika memberi pinjaman, pebisnis harus bijaksana dengan memberi waktu kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya. D. Jika menjual, pembisnis membolehkan pembeli mengembalikan barang-barang jika tidak sesuai dengan kontrak atau yang dipromosikan. E. Jika menjual produk secara kredit, ia bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditetapkan. F. Jika meminjam, ia mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo dan tanpa harus diminta. 2. Adil atau seimbang. Islam juga melarang berbuat curang atau berlaku zolim. Celaka besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi. Sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. 3. Transaksi hendaklah tertulis. Semua yang berhubungan dengan jual beli harus dicatat untuk menghindari kecurangan atau lupa. 4. Tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 279. Aniaya atau kezaliman merupakan tindakan melampaui batas yang sering dipraktekkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Ini dikenal dengan istilah Machiavellian, yaitu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. 5. Mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 24 mengajarkan manusia untuk mengutamakan Allah dan Rasulullah dalam segala hal. Dalam berbisnis, kepatuhan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi larangannya lebih dipertimbangkan dari hanya sekedar keuntungan duniawi semata. Praktik-praktik yang dilarang. Yang pertama, gahar atau samar atau jahal. Gahar dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Bertransaksi produk yang mengandung unsur gahar, samar, atau jahal harus dihindari dalam berbisnis, karena itu termasuk tidak transparan. Yang kedua, monopoli. Perdagangan menjual barang atau jasa dengan harga yang sangat mahal dan meraih keuntungan di atas normal. Yang ketiga, sumpah palsu. Islam melarang seseorang menggunakan sumpah palsu atau dusta untuk melaraskan jual belinya. Sumpah palsu akan menghapus keberkahan. Yang keempat, berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad, janganlah kalian melakukan bisnis nasya. Seorang pembeli tertentu berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga,
bukan dengan biat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli. Yang kelima, menjelekkan bisnis orang lain agar orang lain membeli kepadanya. Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ikhtikar atau menimbun untuk menaikkan harga. Islam melarang seseorang yang melakukan ikhtikar dengan sengaja, yaitu menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar menaikkan harga dan memperoleh keuntungan yang besar dengan cara memanfaatkan kelangkaan barang dan kebutuhan konsumen. Makanya orang tersebut dianggap bersalah atau berdosa karena tindakannya. Sebagian ahli fikih berpendapat menimbun barang diharamkan dengan syarat 1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan atau dapat dijadikan persediaan untuk 1 tahun. Yang kedua, barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat harga naik. Yang ketiga, menimbun itu dilakukan saat manusia sangat membutuhkan. Bisnis yang membahayakan atau mudarat, merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos atau kekacauan politik. Tidak boleh menjual barang halal seperti anggur kepada produsen minuman kersa, karena ia diduga keras mengolahnya menjadi miras. Bisnis yang dicontohkan Rasulullah: 1. Jujur. 2. Ada dimensi sosial dalam berbisnis. 3. Ramah tamah. 4. Takaran yang benar. 5. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. 6. Membayar upah sebelum keringat karyawan. 7. Sukarela. 8. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban. 9. Memberi tenggang waktu apabila pengutang atau kreditor belum mampu membayar. 10. Bisnis bersih dari unsur riba. Sekian presentasi dari kami. Jika ada materi yang belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.